Assalamualaikum Zidni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya, baik, sehat ya? Ya. Orang rumah juga sehat? Ya, Ya, semuanya tetap sehat. sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan Zidni ini di ngobrol santai dalam acara Salam ya. Salam menyelami apa-apa yang ada di SDHT, termasuk salah satunya murid SDHT ini bernama Zidni. Oke, Zidni sekarang di SDHT kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6 apa? Kelas 6 F Granada. 6F Granada ya. Oke, berarti ini tahun terakhir Zidni di SDHT ya. Betul. Alhamdulillah Pak Hadi ini bisa berkesempatan ngobrol santai dengan Zidni terkait apa yang dimiliki Zidni nih. Pak Hadi ingin tahu lebih dalam bakat atau apa namanya tentang Zidninya ya. Yang kita tahu Zidni itu adalah salah satu anak yang suka coding gitu ya, atau pemrograman, betul? Betul. Betul ya. Kita tahu pemrograman ini adalah bahasa-bahasa yang dipakai di komputer ya, begitu ya? Iya. Ya, nah itu dulu awal mulanya kenal coding atau pemrograman itu kapan? Terus siapa yang mengenalkan ke Zidni gitu? Sebenarnya dari kelas 3, jadi dari kelas 2 itu Zidni udah mulai ikut les robotik. Dan karena robotik dan coding ini masih ada hubungannya, jadi waktu kelas 4 Zidni memutuskan untuk mengenal coding lebih dalam. Lebih dalam. Jadi awalnya dari les robotik yang diadakan oleh sekolah ya, berarti ya, oleh SDHT dari kelas 2. Dari kelas 2, kelas 3, dan codingnya sendiri berarti lebih dalam dipelajari di kelas 4 gitu ya. Iya. Oke, dulu yang pertama menganjurkan les robotik itu Zidni sendiri atau sama orang tua disuruh atau gimana itu? Zidni sendiri yang mau. Zidni sendiri yang mau, ya berarti udah sebelumnya berarti udah ada ketertarikan ya dari robotik gitu ya. Ya biasa anak-anak kalau masih kecil ya suka robot begitu ya, termasuk mungkin Zidni ya. Iya. Ya Zidni. Kalau filmnya itu apa dulu? Transformer ya. Iya. Transformer itu ide mulanya dari situ, kena robot atau robot yang lain atau mainan robot? Apa coba? Ini iseng-iseng nyoba. Soalnya temen-temen itu udah pada ikutan les macem-macem, dan waktu itu Zidni ikutan les taekwondo juga. Ya. Tapi emang mungkin bukan bakatnya di ke taekwondo. Oh bukan, jadi nyoba les, terakhirnya lebih pas les robotik dan sampai sekarang kenal coding ya. Iya. Atau pemrograman. Ya, selama beberapa tahun ini dari kelas 3, kelas 2 pertama ikut les sampai sekarang, otomatis kan udah banyak tahu ya tentang coding nih. Manfaatnya sendiri sih buat Zidni apa gitu yang kerasa gitu, ikutan les robotik dan mengenal coding ini, manfaat buat Zidni itu? Kalau dari robotik sendiri tuh mengajarkan Zidni tuh buat gimana cara ngerakit robot, tuh mutar obeng dan lain-lainnya, lebih ke kayak merakit gitu. Merakit gitu. Kalau untuk ya. codingnya sendiri itu mengajarkan Zidni buat berpikir lebih logis dan sistematis. Ya, jadi kerasa ya berarti ya manfaatnya ya. Iya. Ya, dulu waktu les robotik itu berapa banyak yang ikut? Banyak atau enggak? Waktu kelas 2 sendiri itu cukup banyak yang ikutan. Makin lama mulai berkurang, kayaknya udah mulai gak sabar buat membuat robot yang bisa bergerak. Gitu. Karena waktu awal-awalnya masih pelajaran merakit. Berakit ya. Jadi banyak yang berguguran ya, karena pingin cepat dapat hasil yang langsung jadi gitu ya.
Padahal kan itu harus melalui beberapa tahapan ya, mulai dari mengenalnya, terus awalnya seperti apa, dan nanti menghasilkan produk kayak gitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih bertahan, berarti kesabarannya yang bagus dan bagus pembelajaran yang berproses gitu ya, nggak hanya hasil saja. Nah dari situ manfaatnya sudah kerasa sama Zidni. Nah untuk setelah tahu coding, terus bagaimana cara membuatnya juga, otomatis mungkin ada event-event yang dilakukan atau sama lesnya seperti lomba-lomba seperti itu, ada nggak? Ada. Nah itu lomba-lombanya apa saja gitu? Lomba-lombanya itu ada Seperti apa? Semacam lomba tahunan, Ada event tahunan kayak gitu ya? Event tahunan, Nah, ada yang sekali 2 kali saja. Sekali 2 kali saja diikuti sama Zidni gitu? Ya, ada yang dari regional juga, ada yang nasional juga, ada yang internasional. Jadi ada tahapan-tahapan yang berbeda. Oh gitu. Nah lomba yang udah dilakukan itu berarti lebih fokusnya ke ke codingnya berarti ya? Iya. Codingnya, karena kelas 4 kan sudah mulai tertariknya lebih ke coding ya, ke pemrogramannya gitu, daripada produk robotnya. Nah codingnya sendiri, pemrograman sendiri itu nanti hasil akhirnya itu jadi apa sih? Apakah produknya bisa dimainkan sama orang atau gimana? Kalau untuk produk dari hasil coding ya Pak? Ya. Itu bisa macam-macam, bisa berupa aplikasi, game, website, dan lain-lain. Nah lomba yang Zidni sendiri ikuti itu lebih banyak kemana itu? Lebih banyak ke game. Tapi gamenya mungkin yang ada manfaatnya ya buat semua mungkin ya. Iya. Oke. Dari lomba-lomba tersebut diikuti sama Zidni, tujuan akhirnya mungkin bukan juara berarti ya. Iya. Tujuan mungkin nambah pengalaman buat Zidni, itu betul nggak? Betul. Jadi Umi dan Abi tuh ngajarin Zidni tuh kalau setiap lomba itu buat dapat pengalaman, ilmu. Kalau juara itu bonus, Ya. dapat uang juga bonus juga. Juara mah bonus ya, yang penting ikut dulu, pengalaman juga ada, dan ini ya, berani juga ya, berani mencoba ya. Ya. Berani mencoba, seperti moto sekolah kita, berani gagal berani mencoba. Itu berarti sudah melekat pada diri Zidni dan dikuatkan juga sama Umi Abinya ya. Jadi lomba itu hanya ilmu, pengalaman, dan juara itu bonus. Bagus, Pak Hadi setuju seperti itu untuk lomba-lomba yang udah pernah dibuat. Nah dari jeda awal kenal sampai sekarang kelas 6 itu kira-kira berapa lomba yang pernah Zidni ikuti, baik regional, baik nasional, atau mungkin udah pernah internasional? Boleh diceritakan nggak? Oh baik. Kalau untuk lomba sendiri jumlahnya itu alhamdulillah sudah cukup banyak. Internasional ada, regional ada, juga nasional. Lomba itu lebih banyaknya tahun 2020 ke atas. 2020 berarti ya sekitar jalan 2 tahun ya? Iya. Jalan 2 tahun. Oke. Pernah juara juga? Pernah juara, alhamdulillah. Boleh disebutkan pengalaman lomba yang paling berkesan gitu, dari baik itu juara atau enggak, gimana, boleh diceritakan? Ya, kalau lomba yang paling berkesan buat Zidni itu hampir semuanya berkesan, karena ada cerita tersendiri sama pengalaman yang berbeda. Tapi yang paling berkesan itu salah satunya lomba landmark di Hotel Landmark. Itu Zidni merakit robot bersama Abi. Lalu robotnya tuh nanti harus balapan, dan itu lomba pertama Zidni juara. Tahun berapa itu?
2000 berapa ya? Kayaknya masih kelas 3 atau kelas ya, Awal-awal kelas 3. berarti awal-awal ini juga ya, awal-awal ikut les dan ikut mengenal juga ya. Berarti itu apa namanya, dibimbing juga berarti sama abinya ya. Iya. Sama abinya ya. Berarti orang tua ikut mendukung juga ya. Nah, kalau untuk coding sendiri emang hobi atau cita-cita Zidni dari kecil atau gimana itu? Itu dua-duanya. Kalau sejak kecil itu Zidni punya cita-cita jadi astronot. Jadi Lalu astronot. berganti jadi pemadam kebakaran. Jadi pokoknya masih Enggak ganti-ganti. cita-cita jadi presiden? Ya astronot, terus pemadam kebakaran, terus Pas itu waktu kecil itu Zidni nggak berani jadi dua-duanya karena kayak ngerasa berat gitu. berat. Habis itu pas robotik mulai seneng sama robotik dan kelas 4 ngedalami coding. Mulai dari situ Zidni ngerasa suka sama coding, jadi lebih sering ngeluangin waktunya sama coding, jadi kayak semacam hobi. Dan kesini mulai berpikir gimana kalau misalnya nanti gedenya cita-citanya profesinya jadi cyber security aja. Wah, jadi hobi nyambung ke cita-cita, bagus sekali. Jadi apa tadi? Jadi cyber security. Cyber security. Ya, itu apa itu coba? Kayak yang kebayang sini apa itu? Jadi semacam security di cyber buat ngejaga dari hacker dan Menjaga dari virus hacker ya. dan lain-lain. Ya, Yang hacker, setahu virus Zidni. ya, berarti harus mengamankan apa? Data atau web berarti ya, kayak gitu ya. Iya. Oke. Tadi lombanya sudah, cita-citanya sudah. Oke, ini yang kemarin Pak Hadi tahu. Zidni juga berarti kan itu coding atau pemrograman ini pasti ada apa ya, grupnya gitu atau komunitasnya begitu ya. Iya. Ada nggak yang Zidni ikuti sampai sekarang dan Zidninya aktif terus dan ada kegiatannya kayak gitu? Jadi salah satu lomba tahunan yang tahun kemarin Zidni pertama kali ikutan, dan ibu-ibunya, orang-orang tuanya tuh pada mau bikin grup alumni Gekofest itu. Tapi di alumni Gekofest itu bukan cuma sekadar ngobrol, berbagi juga, sharing gitu. Kalau untuk komunitas lomba itu Zidni ikut Join Ender, itu lomba Minecraft buat building atau membuat sesuatu di Minecraft. Join Ender gitu ya, yang Iya. kegiatannya membangun ya Minecraft itu jadi sesuatu begitu. Iya. Itu ada di mana itu? Itu kan mungkin secara online ya gitu ya komunitasnya. Betul. Ada di mana itu Endernya sendiri? Kalau kantornya itu ada di Texas. Di Texas. Oh berarti udah lintas negara kalau gitu. Kalau di Indonesianya sendiri ada nggak itu? Belum. Oh belum. Jadi Zidni langsung ikut komunitas yang pusatnya itu langsung di Texas gitu ya. Iya. Itu berapa banyak anggota itu yang Zidni tahu? Kalau Zidni lihat di Discordnya itu jumlah anggotanya tuh udah mencapai 500 lebih orang. Namun kalau yang ikutan lombanya kurang dari itu, tapi alhamdulillah dari situ Zidni mendapat banyak pengalaman. Pengalaman ya. Kalau orang Indonesia sendiri banyak nggak yang seumuran atau lebih itu, khusus itu tuh Ender tuh khusus anak-anak atau orang dewasa, terus di Indonesianya banyak yang ikut atau enggak itu? Kalau dari umur sih itu 10 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. tapi adik saya juga yang 10 tahun di bawah ikutan. Jadi nggak terlalu ini ya, pengaruh ya. Ya. Kegiatannya yang jelas seperti tadi membangun ya Minecraft gitu. Oke, yang Jini tahu dari 500 itu banyak nggak orang Indonesia? Cukup banyak. Cukup banyak juga ya. Dari luar juga banyak. Pernah berkomunikasi nggak dengan dari luar atau dari Endernya sendiri? Pernah berkomunikasi di Endernya. Di Ender itu ngejaga tempat itu jadi supaya
si Ender itu Ender itu tujuannya buat di mana tempat anak-anak tuh berkreativitas. Nah, juga mereka itu ngejaga pergaulan. Habis itu mereka itu harus saling sopan santun, salah satu aturan untuk di Endernya. Jadi kalau berbicara pun ini lebih enak, jadinya sering berkomunikasi. Iya. Berarti kalau dari luar komunikasi juga Inggris dong ya? Iya. Ya, bisa apa yang mereka sampaikan bisa dimengerti. Iya. Ya, berarti bagus juga ya, modal dasar bahasa Inggris juga untuk anak-anak itu penting juga ya kalau ada komunikasi atau komunitas seperti ini. Nah, selain komunitas yang tadi, kegiatannya apa saja itu? Yang Ender itu, join Ender itu? Selain building ya, mereka itu tadi ada disebutkan lomba. Jadi mereka itu kan ngebuat lomba buat building. Selain itu juga mereka supaya anak-anak betah gitu, mereka kadang ngajakin main bareng game, atau kadang ada workshop gimana cara bikin building di Minecraft gitu. Kegiatannya rutin nggak? Kalau workshop cukup rutin, kalau buat main game lebih rutin daripada workshop. Oh, untuk dari join Ender ini ada lomba-lombanya juga atau bagaimana? Atau lombanya ini kan intern dari Ender tadi udah banyak dibahas, ikut lomba-lomba, ada Geofest. Nah, untuk di Endernya sendiri ada perlombaan-perlombaan yang dibuat nggak? Perlombaan building. Itu setiap minggu ada tema yang berbeda dan setiap hari itu bakal mengeluarkan lomba yang berbeda juga. Pasti diikuti ya karena pengalaman tadi, ngejar pengalaman. Iya. Sama Zidni sendiri. Nah, dari situ pengalaman yang dibuat otomatis pastilah ada yang terbaiknya gitu. Jadi pernah jadi yang terbaik atau enggak? Atau belum pernah? Kalau Zidni di join Ender itu prestasinya salah satunya tuh mencapai 100 project. Itu alhamdulillah Zidni yang pertama. 100 project? Iya. Oh, 100 project pemrograman tadi ya. Terus dapat timbal balik nggak dari Endernya sendiri? Udah 100 proyek dapat apa begitu? Dapat apresiasi, bilang selamat dan lain-lain. Untuk materi misalkan? Enggak. Kalau di Ender itu sebenarnya kalau building itu jadi mereka itu nggak ngajarin banyak, jadi justru anak-anaknya itu belajar dari anak-anak yang lain. Ya, selama perlombaan ini apakah pernah materi yang didapat di sini misalkan tadi misalkan uang dolar atau apa itu dari kalau itu setiap lomba itu Zidni mendapat uang hanya untuk kalau untuk dapat uang itu hanya untuk juara 1, 2 dan 3, dan alhamdulillah 3 besar ya. Iya. Alhamdulillah Zidni juga sudah membeli beberapa barang dari Join Ender. Selama gabung Join Ender udah berapa banyak nih uangnya? Bentuknya berarti dolar ya, kalau itu di Texas berarti luar negeri. Betul. Berapa banyak yang sampai saat ini udah pernah Zidni dapatkan dari Join Ender dan lomba-lomba itu? Alhamdulillah sudah tembus lebih dari $1.000. $1.000 ya, $1.000 itu berarti ya sekitar mungkin 14 juta ya. Iya. Kalau 14.000. Nah, dari uang itu bisa langsung diambil atau gimana itu? Atau harus ada produk-produk yang harus misalkan mendukung hobi Zidni dibeli dari sana, gimana? Uangnya itu bisa dibelanjain di Ender website. Ada marketnya berarti. Iya. Nah, jadi setiap lomba dapat 3 besar itu dapat dolar. Iya. Dolarnya terkumpul di rekening tersendiri di Endernya sendiri. Iya. Dan itu bisa digunakan untuk beli-beli produk Ender. Atau produk yang lain juga bisa. Produk yang lain. Ender sebenarnya nggak jualan barang, mereka beli barang itu nanti nyetok gitu. Oh begitu. Tadi $1.000 itu udah pernah dipakai nggak sama Zidni? Sudah pernah. Sudah pernah. Dipakai buat beli apa? Zidni pernah beli Amazon gift card. Terus kacamata anti blue light. Kacamata. Oh sayang ya nggak dibawa ya itu ya, kacamata anti blue light, nanti
lain waktu bisa diperlihatkan ya Iya. kacamata. Terus apa lagi? Lalu yang terakhir alhamdulillah dapat laptop yang ini. Oh, laptop. Oke, Razer. oke yang ini ya. Oke, ini laptopnya lumayan juga ya. Ini berapa dolar nih Zid nih? Itu Iyalah ini luar negeri ya. iya, Mm-mm. itu nilainya itu $1.350. 1.350 dolar. Kalau dirupiahkan berarti sekitar berapa? 18 juta ya? Iya, tapi di Indonesia bisa tembus lebih dari 18 juta. Oh, kalau udah masuk Indonesia karena itu ya, karena dari luar. Alhamdulillah ya, dari hobi cita-cita bisa punya laptop sendiri seperti ini. Bagus sekali. Nah, dari ini bisa dipakai juga ya tentunya buat lebih memperdalam pemrograman lagi ya laptopnya. Speknya juga kalau Pak Hadi lihat itu lumayan bagus juga ya. Tinggi gitu ya, jadi bisa dipakai menunjang hobi dan cita-citanya. Apalagi ini hasil dari kerja keras sendiri, berarti nggak dari orang tua ya, berarti Jadi kebanggaan sendiri karena tujuan utamanya juga bukan itu, tapi itu bonus kayak tadi ya, juara dan materi itu bonus, akhirnya bisa punya laptop sendiri, hasil karya sendiri dari hobi ya, luar biasa Zidni ya. Oke, itu ini harus di ini juga nih, harus disampaikan juga nih, mungkin teman-teman harus banyak yang tahu. Mungkin kalau belum hobi, kalau udah diperkenalkan itu pemrograman apa, mungkin bisa nanti banyak yang lebih tertarik ya. Iya. Nih pesan buat teman-teman nih yang seumuran Zidni atau adik-adik Zidni tentang pemrograman ini seperti apa nih? Kalau yang mau ikutan pemrograman boleh ikutan, bisa juga latihan di website Code.org. Website Code.org ya. Iya, itu sangat bagus belajar coding itu, apalagi Zidni juga pernah membaca ternyata coding itu, bahasa coding itu akan lebih sering dipakai di masa depan. Di masa depan ya. Iya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih apa hobinya, apa cita-citanya, boleh mencoba nih coding ini. Dan tidak hanya itu ya, jadi kalau daripada misalkan dari HP main game terus, bisa digunakan HP atau laptopnya buat bikin pemrograman ya, kayak gini ya. Bagus sekali pemrograman dan coding ini, dan tentunya harus dicoba nih ya sama teman-teman sini, sama adik-adiknya yang barangkali terinspirasi dari cerita Zidni ini. Ini baru berapa tahun berarti ya, kelas 4, 3 tahunan berarti ya. Iya. 3 tahunan, dan itu juga mungkin kepotong sama apa namanya, sampai pandemi ya. Coba kalau nggak ada pandemi, lebih mobilitasnya lebih tinggi lagi, lebih banyak offline, lebih banyak ilmu dengan komunitas-komunitas dan grup yang lain kayak gitu ya. Iya. Ya, sekali lagi jadi buat teman-teman Zidni atau buat adik-adiknya kelas 5, kelas 1, kalau belum punya waktu yang luang yang banyak, boleh mencoba nih coding ini ya. Tadi bisa di Word Bisa dicoba di Code.org. Code.org ya, Code.org. Dan barangkali mungkin dari teman-teman yang lain kalau misalkan mau tanya-tanya ke Zidni juga, berarti bisa dong ya kayak gitu ya. Bisa nyari ilmunya, bisa belajar juga ke Zidni gitu. Zidni pernah mengajarkan juga ke teman-teman yang di sekitar, ke adik mungkin ya yang lebih dekat. Iya. Zidni tuh beberapa kali teman-teman Zidni, bukan teman, maksudnya salah satu teman Zidni datang ke rumah buat belajar coding. Sepupu juga pernah. Dan kebetulan di sekolah Umi juga ngadain program HOC atau Hour of Code, jadi sejam untuk coding, dan Zidni juga ngebantu Umi buat ngajarin anak-anak coding. Oh, sekolahnya Umi itu umur berapa itu? TK. Oh, TK. Oh, dari TK dikenalkan ya coding ini supaya ya tadi ya, dari hobi, cita-citanya nanti misalkan nyambung, dan akhirnya dapat materi, dapat cuan ya, begitu ya. Oke Zidni.
Oke, Jitni itu mungkin perbincangan santai kita. Pak Hadi jadi lebih tahu. eh, oh iya, lebih tahu tentang perkodingan. Nah, di sini sudah diperlihatkan mungkin ya, yang terakhir yang pernah diikuti sama Jitni itu lomba apa? Sudah ada di sini ya. Iya, Jadi lomba biar tahu nih coding itu apa gitu, hasilnya itu kayak gimana, seperti apa, boleh dijelaskan sama Zidni? Oke, baik. Jadi ini project Sydney dari lomba Gecko Fest. Sydney membuat ini di Scratch. Teman-teman boleh coba download. Bagi yang ingin mencoba di HP bisa mencoba Scratch Junior. Namun jika yang mencoba di laptop bisa mencoba Scratch 3. Sini Sydney membuat game yang berjudul Kaulinan Baheula atau permainan zaman dahulu karena temanya membuat permainan nostalgia. Ya, ini ya, berarti ini hasil produknya ya. Ya. Ini hasil produk yang tadi pemrogramannya. Oke, ini jadi bentuknya game ya. Tapi game juga jadi lebih tahu juga permainan baheula ya, tradisional. Berarti ini karena suaranya seperti itu, Jitni kebetulan dari Sunda berarti ya. Boleh dilanjut lagi, coba lihat, diperlihatkan ke teman-temannya gimana. Di sini tinggal klik play. Di sini ada beberapa pilihan permainan. Ada bebentengan, sondah, ketapel, gunting kertas batu juga. Lalu sini ada cara bermain dan pengertian. Jika diklik, ini dapat menunjukkan cara bermain. Ini jika ingin bermain tinggal diklik salah satunya. Permainan sonda ini permainan menggunakan keyboard nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau untuk menginjak kotak yang hanya satu, klik nomor 1. Namun jika kotak yang nomor 2, klik yang nomor 2. Oke. Ini bisa dimainkan di HP? Atau Belum. belum. Tadi kalau supaya bisa dimainkan berarti masih di mana? Di laptop? Ya. Oh, di laptop ya. Dalam bentuk, artinya harus diinstal ulang gitu. Diinstal ya. Kalau ini bisa dimainkan di websitenya, tapi Zidni belum share. Oh, belum share ya. Itu harus ada royalti juga berarti kan ya. Ini ini mungkin yang dilombakan juga atau gimana? Ya, ini salah satu yang dilombakan. Oh, itu GeoFest 2022. Oke, tadi ngomong-ngomong Gecko ya, Gecko Fest. Iya. Gecko Fest itu apa? Teman-teman mungkin masih ada yang bingung apa itu Gecko Fest. Tadi kan Ender juga tahu. Gecko Fest apa? Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Korkido, Unika, dan yang lain-lainnya. Udah ada tulisannya di sini. Oh, itu penyelenggaranya ya? Iya, penyelenggaranya. Acara tahunan untuk lomba coding. Setiap tahun, setahun sekali. Iya. Alhamdulillah 2022 Zidni juara untuk kategori, ada kategorinya nggak? Ada kategori SD. Oh, ini kategori SD, membawa disebutkan juga mungkin sekolah dari mana atau enggak? Ya, disebutkan. Sekolah SD Hikmat Teladan dari Cimahi ya. Mungkin belum banyak tahu juga nih teman-teman. Ini salah satu prestasi selain tadi juara pengalaman pertama dengan abinya, ini Zidni buat pemrograman dalam bentuk game Kaulinan zaman baheula ya. Bagus sekali. Sambil main game juga kita bisa tahu ya permainan-permainan zaman baheula. Nah, mungkin idenya juga Zidni tanya-tanya ke orang tuanya berarti ya. Oke. Ini bentuknya nanti ke depannya juga bisa dimainkan di HP. Ya, bisa dimainkan di HP, namun kalau di HP itu layarnya kurang cukup buat dimainkan, jadi masih versi laptop. Oh, versi laptop, jadi harus disesuaikan lagi ya. Berarti diprogram lagi. Jadi ini sementara ini hanya versi laptop. Oke. Dan ada tata caranya juga, terus ada permainan-permainan juga apa gitu. Oke. Ini di proyek ini berapa lama ini? Karena cukup banyak kegiatan sekolah dan ada lomba-lomba lain, nih makan waktu 2 minggu. 2 minggu ya untuk sampai jadi seperti ini ya.
Ya. Kendala pasti ada ya di perjalanan dan sampai akhir seperti ini dan bisa terpilih jadi juara, luar biasa sekali Jidni ya. Nah begitu teman-teman, jadi yang belum tahu ini salah satu hasil akhir ya dari coding, dari pemrograman yang dibuat sama Jidni dalam bentuk game ya. Nanti bisa selain game apa saja? Ada aplikasi, website dan lain-lain. Nanti tuh tujuan tadi yang cyber security cita-citanya mudah-mudahan ini awal ya, jangan terus puas, terus belajar lagi dan mudah-mudahan cita-citanya bisa dikabulkan. Amin. Ya. Begitu hasil akhirnya juga, produknya juga sudah bisa dilihatkan sama teman-teman. Pak Hadi juga jadi tambah tahu sekarang coding dan prosesnya seperti apa sampai hasil akhirnya jadi apa. Terima kasih banyak Jidni untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi banyak yang melihat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman Jidni, buat guru-guru Jidni juga yang belum tahu kayak Pak Hadi, buat adik-adik kelas Jidni dan buat semuanya ya. Terus berprestasi. Ingat jangan mudah menyerah, tetap semangat. Jadikan tadi juara dan materi itu bonus ya. Setuju dengan Umi dan Abinya Jidni, dan mudah-mudahan tadi terakhir cita-cita Jidni yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Begitu. Terima kasih sekali lagi buat Jidni, sukses terus. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, siap? Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan mungkin kita di tempat yang berbeda, mungkin di rumah Jidni biar kelihatan prestasi yang udah pernah diraih sama Jidni. Oke, terima kasih Jidni sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.